Halo, assalamualaikum. Tabi pun, iya pun. Balik lagi bersama saya Vera Yuliani, dosen dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Malahayati. Dan pada hari ini teman-teman, kita akan ngobrol-ngobrol dan berbincang dengan psikolog, dan beliau juga merupakan seorang dosen di Prodi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati. Kita sambut untuk bintang tamu kita hari ini adalah Ibu Dewi Lutfianawati. Halo. Oke, tema pada hari ini adalah kita akan berbincang-bincang mengenai fenomena jual beli tesis atau skripsi gitu ya. Dan kita akan tanya lebih dalam mengenai karakter seperti apa sih mahasiswa itu, kenapa mereka mau beli tesis atau skripsi itu gitu. Dan kemudian nanti kita akan tanya juga gimana cara kita sebagai dosen menghadapi mahasiswa yang seperti itu. Oke, gimana nih Bu Dewi pandangannya terkait dengan jual beli tesis atau joki tesis gitu? Gimana? Iya benar, banyak banget ya ya sekarang kalau kita lihat sebenarnya dari zaman dulu gitu ya, dari zaman kita kuliah sampai sekarang, bahkan sebenarnya mungkin kalau yang nonton Bapak Ibu dosen pasti kayak ngeh juga sih kalau mahasiswanya itu tesisnya dibantuin gitu ya, atau skripsinya dibantuin. Nah, kita mau ngomongin tentang karakter, kayak gimana sih sebenarnya karakter mahasiswa, kenapa mereka sampai melakukan hal tersebut gitu ya. Nah, kalau kita lihat sebagai seorang individu gitu ya, dari sisi psikologis pasti ada ketidakmampuan nih dari si seseorang mahasiswa tersebut, kenapa mereka membeli atau minta bantuan sama orang lain. Kalau saya bisa bilang bisa dibagi dalam dua hal nih, secara kognitif atau berpikir, dan yang kedua adalah secara kepribadian. Kepribadian ini lebih luas ya cakupannya gitu. Nah, yang pertama kalau secara kognitif, orang-orang dengan kapasitas intelijensi di bawah rata-rata itu memang agak kesulitan ketika mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Nah, sebenarnya idealnya ketika mahasiswa itu kan masuknya rata-rata ya, secara kognitif itu mereka harusnya rata-rata gitu. Cuman kita nggak bisa pungkiri nih, apalagi kalau kita mengajar di universitas-universitas swasta yang notabene mungkin nggak yang hype gitu ya. Kita nggak bisa memungkiri bahwa ada yang ternyata mahasiswa-mahasiswa yang secara kapasitas intelektualnya nggak masuk rata-rata. Pasti mereka akan kesulitan, tugas kuliah aja kesulitan, apalagi tugas akhir ya, gitu ya. Berat. Betul. Nah, yang kedua adalah kepribadian. Nah, kepribadian ini mencakup dari banyak aspek nih. Dari motivasi gitu ya, terus kemudian dari ketahanan kerja atau ketahanan dalam menyelesaikan tugas, terus kemudian problem solving ketika menemui tantangan-tantangan, misalnya diminta dosennya untuk cari jurnal A, jurnal B gitu ya, itu kan tantangan tersendiri gitu. Nah, itu problem solving. Terus kemudian ada yang memang secara kepribadian adalah tergantung, atau dia tuh nggak percaya dengan apa yang bisa dia lakukan gitu, sehingga dia butuh penguatan untuk sebelum ketemu sama dosennya gitu. Jadi ada beberapa momok juga ya gitu, ketika mahasiswa mau ketemu dosennya, takut nih nanti ditanya-tanya, padahal sebenarnya kalau dosen mau tanya-tanya itu adalah pengen tahu bener nggak nih si anak betul nggak Bu Vera gitu ya. Tapi ada beberapa sebagian mahasiswa yang akhirnya cemas dengan hal-hal tersebut gitu. Jadi belum bimbingan malah udah cemas duluan gitu. Iya betul, sehingga dia prepare-nya tuh agak kebangetan, yang butuh depend ke orang lain untuk bener nggak sih ini yang saya kerjain gitu, atau ini kalau kayak gini dijawabnya apa sih gitu, sehingga dia membutuhkan orang lain untuk mendampingi seperti itu. Biasanya nih ya Bu ya, ada juga yang alasannya tuh karena nggak punya waktu gitu Bu. Nah itu masuk yang kemana tuh? Apakah yang kognitifnya, secara kognitif itu atau seperti apa tuh? Itu masuk yang ke kepribadian. Iya betul, karena kan itu kaitannya dengan ketahanan kerja ya, dengan proses. Ada juga yang mahasiswa yang memang kuliah gitu ya. Sebenarnya kalau ada yang kerja sambil
ada yang kuliah sambil kerja. Atau akhirnya kerjanya menuntut dia untuk kuliah gitu. Benar. Nah alasannya adalah iya nih nggak ada waktu gitu ya. Iya, Nah benar. itu kaitannya sebenarnya dengan motivasi sih, motivasi dia belajar, motivasi dia untuk menyelesaikan tugasnya gitu kan. Nah karena dia punya motivasi yang besar biasanya dia punya segala cara dan upaya untuk bisa menyelesaikan tugas-tugasnya itu. Nah kaitannya juga membagi waktu. Kalau si seseorang ini punya motivasi yang tinggi, salah satunya ini gimana nih cara nge-treatnya nih biar bisa dengan kerja sama ngerjain si tugas gitu kan. Jadi salah satunya manajemen waktu juga diperlukan di situ. Gitu. Nah sekarang kalau kita udah tahu nih berarti kan ada yang tadi karena kognitif dan juga ada karena kepribadian. Betul. Nah kalau kita nih Bu ya sebagai dosen gitu ya, kan beberapa mahasiswa kan ada yang kita temui seperti itu gitu ya. Nah apa yang harus kita lakukan? Kadang yang ngebuat kita kan jadi stres juga sebenarnya, jadi bikin bukan hanya mahasiswanya yang stres, sebenarnya dosennya juga jadi stres karena kita tahu dia beli gitu loh tesisnya atau bahkan berani manipulasi datanya gitu. Betul. Nah sekarang gimana cara dosen itu harus menghadapi mahasiswa yang seperti itu gitu? Apakah kita tutup mata aja atau gimana gitu? Betul sekali. Jadi emang itu adalah stresor tersendiri ya bagi. Jadi mungkin teman-teman yang di rumah gitu kalau nonton itu, kalau teman-teman melakukan hal seperti itu, dosennya juga stres gitu ya. Benar. Yang pertama adalah kita harus memahami dulu si karakter mahasiswa ini gitu. Apakah dia memang kesulitan dari kognitif ataukah memang dia yang belel gitulah ya bahasa kita gitu kan. Itu yang pertama. Ketika dia memang di awal ada indikasi bahwa mereka kognitifnya kurang gitu ya, dan di awal juga kita mungkin bisa mewanti-wanti bahwa kita adalah pendamping dan partner ya, otomatis bahwa kita ini bukan hal yang harus ditakuti gitu, bukan yang hal yang harus dicemasi ketika akan ketemu kita, bahwa kita sama-sama nih ayo nyelesain si tugas akhir ini gitu. Itu yang pertama ditanamkan ke mereka, baik yang tadi secara kepribadian maupun secara kognitif. Yang kedua, trait-nya pasti beda nih. Kalau yang kognitif berarti kita harus punya siap-siap biar kita nggak punya ekspektasi yang tinggi. Jadi kadang-kadang kita stres tuh gara-gara ekspektasi kita tinggi. Benar. Ini kok nggak paham gitu ya, gemes gitu kan. Itu bikin kita gregetan. Nah, ketika kita memposisikan bahwa Oke, kecepatan berpikir si anak ini berbeda-beda. Kecepatan dia dan kecepatan kita beda gitu ya. Nah, ketika kita melihat dari sudut pandang itu, sebenarnya otomatis tuh kita punya range untuk menerima dia itu lebih besar gitu ya. Oh, emang dari kuliah dia emang agak sulit nangkep. Tugas-tugasnya juga sangat-sangat sederhana ketika mengerjakan gitu. Sehingga kita memahami hal tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa karena pemahamannya yang sulit, maka kita membantunya itu agak lebih konkret. Kayak misalnya nih carinya tema A, dia agak kesulitan, tetapi tema A tuh yang kayak gimana, bukunya yang apa yang harus dia baca, kita kasih tahu gitu ya. Betul. Sampai jurnalnya apa, bukunya apa. Betul sekali. Agak repot ya Bu. Agak repot karena kan memang kapasitasnya itu tadi gitu ya, agak repot memang. Jadi tadi kita yang harus sehingga untuk mengurangi kecurangan itu gitu. Itu yang kedua. Jadi mungkin bisa agak dilonggarkan gitu ya, kayak oh iya jurnalnya harusnya carinya yang berjudul sampai sekonkret itu gitu. Terus abis itu tugasnya juga harus bertahap ya. Kalau yang secara kognitif memang kurang, jadi nggak bisa langsung kamu masukin jurnal-jurnal banyak, nggak paham mereka. Tetapi harus kayak jurnal A kamu review dulu ya, jurnal B direview dulu ya, jurnal C direview. Nah reviewnya tuh yang kayak gimana? Kolomnya tuh harus jelas gitu. Jadi judulnya apa, hasilnya apa gitu. Nah terus kemudian baru kita ajak mereka untuk membuat kerangkanya yang sepraktis mungkin, sekonkret mungkin gitu. Jadi ini jurnal dimasukin di sini ya, sampai kayak gitu. Jadi kalau yang secara kognitif.
Kalau yang secara kepribadian mungkin bisa di-push gitu ya, kayak dikasih deadline, terus dimotivasi gitu ya, disemangatin, diyakinkan bahwa dia tuh mampu ngerjain sendiri, nggak harus butuh bantuan dari orang lain. Jadi mungkin sebelum mengerjakan mungkin ada apa ya, kita kasih pengarahan dulu. Iya, gitu ya. betul. Dari kaprodinya atau dari dosen pembimbingnya ya, ngasih arahan dulu bahwa nggak apa-apa loh, kita mungkin pelan-pelan, yang penting kita mengerjakannya secara baik gitu. Iya, Bisa betul juga. sekali. Oke, terima kasih banyak Bu Dewi atas waktunya. Kita nggak lama-lama nih Bu Dewi ya. Jadi Baik. lama-lama nanti Bu Dewinya sibuk banget kan jadwalnya. Oke, terima kasih Bu Dewi atas waktunya. Sama. Segitu dulu teman-teman untuk video kali ini. Kita akan bertemu lagi di YouTube ini. Tetap like dan comment and subscribe. Gaya banget gue kayak YouTuber beneran. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.